warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita membahas networking pada VMware. Pada video sebelumnya kita sudah membahas networking pada VirtualBox. Nah, sekarang networkingnya ada pada VMware. Hal yang kita ada pelajari antara lain adalah reset MAC address, kedua net adapter, ketiga bridge adapter, dan keempat host only adapter. Yang pertama adalah reset MAC address. Sama seperti pada saat VirtualBox, kita juga bisa melakukan reset MAC address di VMware. Caranya itu pertama masuk ke aplikasinya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membuat tiga VM sekaligus. Yang pertama adalah yang saya buat sendiri, yang kedua adalah hasil download, dan yang ketiga adalah hasil ekspor. Nah, ketiga VM ini harusnya sudah memiliki MAC address, dan kita bisa meresetnya dengan cara menekan virtual mesinnya. Pertama, tekan virtual mesinnya, kemudian edit virtual machine setting, dan kemudian network adapter ditekan 2 kali. Nah, kemudian tekan advance. Di sini kita sudah memiliki MAC address 388B. Kita akan lihat yang kedua. Untuk kedua VM ini sudah memiliki MAC address yang berbeda. Kita lihat yang ketiga. Nah, yang ketiga tidak memiliki MAC address, maka kita bisa melakukan reset MAC address pada VM yang ketiga. Caranya dengan menekan generate, maka dia akan mendapatkan MAC address secara random. Nah, kita sudah memiliki, pastikan ketika VM memiliki MAC address yang berbeda, kita bisa mereset semua MAC address dari VM di sini. Nah, oke, jika VM sekarang memiliki masing-masing MAC address yang berbeda, kita bisa mulai praktek dimulai dari net adapter. Setelah tadi belajar mereset MAC address, yang kedua adalah net adapter. Pada video sebelumnya pada saat networking pada VirtualBox, kita juga menemukan networking yang namanya NAT dan NAT network. Nah, VMware juga sama memiliki NAT, namun di NAT yang ada di sini berbeda. Tidak ada kata NAT V1 NAT network di VMware. Nah, jika kalian ingat, NAT itu yaitu dua VM yang tidak bisa saling terhubung karena mendapatkan IP address yang sama, karena tidak melewati switch virtual terlebih dahulu. Berbeda dengan NAT network yang dua VM melewati satu virtual switch terlebih dahulu, yang membuat keduanya bisa saling berkomunikasi satu sama lain, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan host OS. Itu kekurangannya. Nah, di VMware ini memiliki interface yang bernama editor. Nah, di sini kita memiliki interface VMnet 8 yang bisa kalian lihat di control panel. Kita lihat, kemudian network internet, connection center, jenis adapter setting. Nah, yang ini VMware network adapter VMnet 8. Kita klik, kita cek IP address-nya. Nah, di sini kita mendapatkan IP address 192.168.11.1. Kita akan coba cek IP address yang didapatkan oleh kedua VM sebelumnya untuk bisa saling berkomunikasi satu sama lain. On terlebih dahulu. Bagian loadingnya bisa saya skip karena ini memakan waktu yang cukup lama. Di sini masukkan seperti biasa.
mengecek IP address-nya di sini. Nah, pada Ubuntu 1 kita mendapatkan IP address 192.168.11.135. Kita akan lihat untuk Ubuntu yang clone Ubuntu yang kedua ini. Login di sini. Sebelumnya kita akan mengecek IP address pada VM yang clone. Caranya masukkan perintah IP address. Oke, di sini kita mendapatkan IP address 192.168.11.135. Oke, sama. Misal kita mendapatkan IP address yang sama, kalian bisa menghapus dan menambahkan kembali IP address yang baru. Caranya yaitu dengan cara perintah sudo -r, masukkan nama interface-nya yaitu ENS333. Nah, masukkan password, kemudian masukkan lagi perintah ENS33. Nah, kita lihat IP address-nya. Ini dia bisa diganti, jadi kita akan mengganti yang Ubuntu pertama saja. Saya login pada Ubuntu pertama karena Ubuntu clone tidak bisa meminta kembali IP address karena saya sudah meminta sebelumnya. Jadi kita akan meminta dari Ubuntu yang pertama saja.
Cara menghapus IP addressnya adalah dengan perintah dh ayam -r, masukkan interface ENS33, masukkan passwordnya. Nah, kita akan masukkan kembali sudo client ENS33. Sini kita sudah mendapatkan IP address 192.168.11.136. Seterusnya dengan IP address yang berbeda ini kita bisa ngeping untuk Ubuntu yang clone. Memasukkan IP address, kita akan mencoba melakukan ping ke Ubuntu clone. Caranya masukkan perintah ping kemudian IP address dari clone Ubuntu clone 192.11.135. Berikutnya adalah bridge adapter. Di video sebelumnya pada saat networking pada VectorBox saya sudah menjelaskan apa itu bridge adapter. Kita langsung praktekkan saja. Pertama-tama saya akan mengecek IP dari wifi yang saya gunakan terlebih dahulu. Keluar dan saya center cek adapter setting. Di sini IP-nya adalah 192.168.4363. Saya akan membuat VM ini seolah-olah terhubung ke wifi yang saya gunakan. Caranya yaitu pertama edit network editor. Nah, sini kalian change setting. Yes. Ini sudah ada VM net bridge. Nah, sekarang tinggal pilih tipe yang mana. Sini saya tipe yang ini. Saya akan coba login terlebih dahulu. Kita akan melakukan setting itu dengan mengubah menjadi bridge. Setelah itu kita login.
kita akan meremove IP address seperti yang tadi kita lakukan, masuk perintah seperti tadi. Kembali IP address secara random, dan harusnya saat kita melakukan IP address itu addressnya sama seperti yang Vivi kita gunakan. Sudah, kita lihat. Nah, ini IP addressnya 192.168.43. Nah, itu sudah sama seperti yang saya gunakan. Yang terakhir adalah host only adapter. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang host only adapter. Nah, kita langsung praktek saja. Jika kalian lihat di control panel, nah, kita memiliki dua device. Yang pertama VMnet 1 dan VMnet 8. Nah, yang ini untuk NAT dan yang ini untuk host only. Saya tahu dari mana, itu dari sini. Jadi pertama-tama buka virtual NAT editor. Nah, di sini VMnet 1 itu untuk host only dan VMnet 8 untuk NAT. Jika di sini IP address yang ada di VMnet 1 ini adalah 192.168.151. Nah, kita akan melakukan hal yang sama, hal yang serupa seperti pada saat kita melakukan bridge. Ground, yang ground saja. Kalian bisa ubah settingannya di sini, VM, kemudian setting, ya, kita ubah menjadi host only adapter. Nah, kemudian oke, kita login. Nah, kita akan mendapatkan IP address pada VMnet 3. Caranya kita harus menghapus IP address yang tadinya dan menambahkan kembali IP addressnya. Caranya lakukan perintah yang sama seperti tadi. Nah, sini IP address kita yaitu 192.168.151.29. Pas only updater memang begitu. 3
tiga IP address yang ada di depan ini masih sama namun berbeda, namun belakangnya itu pasti X alias random entah berapa. Oke, sekian itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.